Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klase Semarang Timur, edisi hari Jumat 24 Maret 2023. Sebelum merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami senang menjadi milik-Mu, dan kami bersyukur ketika Engkau memikirkan dan memutuskan pada hari ini untuk memberikan kami kehidupan. Setiap hari kami kagum akan kebaikan dan kasih-Mu bagi umat-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, serta semaikan benih firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan, ujian hidup. Saudaraku yang terkasih, ada peribahasa mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Artinya, kehidupan di depan kita adalah rahasia Allah. Untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Hidup ini tidak tetap dan serba tidak pasti. Ibarat jalan, tidak selamanya jalan yang kita lalui itu lurus dan mulus. Ada kalanya kita harus melalui jalan yang berputar, berkelok, jalan macet, atau jalan berbatu-batu yang mungkin membuat kita terantuk dan sakit. Kenyataan membuktikan bagaimana kehidupan manusia itu diwarnai oleh suasana yang berlawanan. Gembira, sedih, suka, duka, tawa, tangis, ceria, kelabu, dan sebagainya. Hari ini kita tertawa gembira dalam sukacita, tetapi tiba-tiba kesedihan melanda karena orang yang terkasih meninggalkan kita. Sekali lagi, inilah gambaran hidup manusia yang serba tidak pasti dan serba tidak tetap. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, alur cerita dalam kitab Ayub pasal yang pertama dimulai dari dialog antara Tuhan dan iblis yang berakhir dengan izin yang diberikan oleh Allah kepada iblis untuk menguji iman Ayub. Bacaan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku, Alkitab mengungkapkan tentang peliknya duka ketika Ayub menerima tantangan hidup dari iblis. Ia harus kehilangan hampir semua yang ia miliki, termasuk 10 anak-anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan meninggal. Selanjutnya Ayub jatuh sakit yang menyebabkan dia dijauhi oleh semua orang. Bahkan istrinya mencela, menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Dan para sahabatnya mengunjungi Ayub, namun mereka bukannya memberi penghiburan, malah mereka menyalahkan Ayub. Dalam kesengsaraannya, Ayub memeriksa batinnya dan tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Saudaraku, dalam kesesakannya, kehilangan semua yang ia miliki, ia justru melakukan tindakan penyerahan diri, dan Ayub tetap memuji Tuhan. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Justru Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21b. Jelas, pada momen ini Ayub menerima dengan ikhlas setiap ujian hidupnya.
Tuhan mengizinkan kemalangan itu terjadi untuk menguji iman Ayub. Ujian inilah yang mendatangkan malapetaka. Ada tantangan dalam kehidupan Ayub sampai ia kehilangan segala miliknya. Padahal Ayub dipandang oleh Allah orang yang jujur dan hidup benar di hadapan Allah. Ia juga menjalankan semua perintah-perintah Allah. Pertanyaannya, apakah melalui tantangan atau ujian hidupnya Ayub dapat lulus ujian? Jawabannya, Ayub tetap bertahan dalam iman. Ayub lulus ujian karena percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kisah Ayub berakhir sangat indah. Setelah ia mengalami banyak sekali tantangan hidup dalam pergumulan yang berat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 12a, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari respon Ayub saat menghadapi ujian hidup. Ia tetap percaya penuh pada rencana Tuhan bahwa apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya adalah kedaulatan Tuhan. Ini statement yang hanya bisa diucapkan oleh orang yang telah teruji ketangguhan menghadapi tantangan hidup. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tangguh menghadapi tantangan hidup seperti Ayub? Mampukah kita menghadapi ujian hidup? Jawabannya ada dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk sabda firman-Mu yang mengingatkan kami, apapun ujian hidup di dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk selalu percaya kepada kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.